Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya Coach Wira di podcast Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Kali ini di playlist Filsafat Bali saya sudah mengundang seorang tokoh yang di sini kita sebut sebagai, kalau di Hindu, seorang Sulingge, Surya, Kinabe, ada ide dalam ya. Nah, jadi sebelum mulai ngiring kita sapa dulu dengan panganjali kita. Om Swastiastu. Kita mulai di sesi ini. Tiang akan bertanya sama Ide, Niki, apa nih transformasi Ide dalam Mas Gare ketika dari muda sehingga bisa bertransformasi menjadi seorang Sulingge. Bisa cerita nggak buat teman-teman yang menyaksikan acara ini supaya mendapatkan satu informasi? Silakan Ide. Namanya Dumun juga gak pernah menyangka dia akan seperti ini. Dumun dia pengusaha, dia juga kuliah, sekolah juga pada umumnya lah, anak muda pada umumnya sekolah, kuliah, dan usaha. Dalam perjalanan waktu saya lebih senang dengan yang namanya tradisi dari kecil. Contohnya Tradisi ya. rande, barong, tari-tarian, saya suka. Walaupun saya nggak bisa, tapi saya mencintai hal tersebut. Entah kayak berganjur dan lain hal. Berjalannya waktu, umur saya 18 tahun, itu dimulai perjalanan saya. Saya ingat, saya waktu itu punya restoran di Sandor. Ya. Nah, jadi saya sering sembahyang di pelinggihnya itu gitu. Dalam perjalanan saya itu, saya merasakan hal yang berbeda ketika saya sembahyang di sana. Disitulah awal mula saya mulai ke arah spiritual di sebenarnya. Akhirnya tiba-tiba beberapa bulan kemudian saya liburan gitu ke Kuta. Sebuah mall lah besar mungkin di depan pantai Kuta. Ya. Saya waktu itu beli sebuah CD gitu di toko gitu di daerah di mall itu. Nah, saat itu saya baik saja. Tapi ketika saat saya keluar dari toko itu, tiba-tiba saya muntah darah gitu. Muntah darah? Saya muntah darah. Muntah darah sambil tersibih-sibih, terlalu sakitnya itu. Terlalu sakit. Terlalu sakit ya. Sampai bungkus sampai jatuh kaki saya. Orang bingung di saat itu. Mungkin kalau sekarang, saya di belakang corona mungkin ya. Kalau sekarang ya. Mungkin. Karena itu benar parah sekali saya. Menahan yang ngobrol sekali luar biasa dari hidung sama bibir saya. Itu tanpa ada gejala-gejala? Tanpa ada. Karena itu saya ya makan biasa, saya sendiri. Semuanya normal. Biasa, beli baju biasa, saya keluar dari toko saat BCD itu. Tiba-tiba saya mau darah gitu. Darah. Kalau orang Bali kan bilang saya tegin badan, ditegin dulu nih, ditegin. Kira normal saya lagi, bingung saya. Pulang saya lagi ke rumah. Saya buka DVD saya nonton. Tiba-tiba tuh mulai kayak batuk kecil awal saya. Nah, setelah batuk kecil nih akhirnya keluar darah gitu. Keluar darahnya. Waktu itu kan sekali saya, yang nolongin saya itu adik saya gitu. Jadi saya karena saya mau muntah buru-buru kan, mau nyari kamar mandi itu sama mau kamar mandi kasih jatuh seperti jatuh saya penarahan. Jadi kamar saya itu begitu darah ada seemberan mungkin yang besar. Nyata tapi nyata itu karena itu ada hasil dokternya waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya masuk penarahan, saya masih bingung sakit apa saya ini. Akhirnya hilang lagi sakit ini. Hilang lagi tiba-tiba. Saya ke dapur itu ambil air. Nah, saat minum air tuh langsung mulai pernah total luar biasa sekali gitu. Luar biasa. Habis itu hilang lagi. Besoknya saya masuk rumah sakit akhirnya. Paginya karena saya udah gak kuat sekali. Mulai melemah dan saya. Dan anehnya waktu itu tubuh saya mulai mengecil kurus badan saya itu. Nah, karena mungkin darahnya banyak keluar. Akhirnya saya masuk rumah sakit Sanglah gitu. Singkat cerita waktu itu saya nunggu dokter karena dokternya spesialis yang saat saya sakit ini
Bingung ya dokternya kenapa saya ini. Akhirnya saya masuk di sebuah ruangan. Ingat ya, ruangan tuh gelap sekali, dibawa saya ke dokter itu. Jadi kalau orang UGD ada kayak kamar kecil gitu. Jadi saya dari sana gitu. Dokter bilang sama saya, Gus, kenapa? Dia nggak tahu dok. Kalau saya tahu saya nggak kesini tadi. Saya harus gitu gitu. Setelah itu dokternya bilang bertanya sama saya. Ini pertanyaan yang buat saya benar-benar kaget luar biasa gitu. Ada pertanyaan ya. Pakai narkoba nggak? Terus enggak gitu orang saya walaupun saya tatoan dari SMA saya bersih. Merokok enggak? Minum alkohol enggak juga saya. Apa HIV? Enggak dong. Saya nggak bahas tempat hal seperti itu. Nah, singkat cerita itu akhirnya saya masuk ke sebuah ruangan lagi, dibawa ke ruangan isolasi ya gitu ya, isolasi. Nah, seingat saya dulu sebelum saya masuk ruangan tempat tidurnya ini 3 jam sebelum itu ada yang meninggal kalau tidak salah ya. 3 jam apa kemarin pagi kemarin sebelumnya gitu ya, ada yang sekali. sudah meninggal. Saya tahu itu karena dari sebelah saya bilang seperti itu. Bingung saya, ruangan apa isolasi, karena isolasi nikah nggak boleh dijenguk. Kalau orang yang jenguk pun menggunakan baju yang kain hijau itu ya khusus itu. Jalannya waktu, singkat cerita nikah pada suatu hari saya tiba-tiba pingsan nikah. Kalau kita sakit kan kita mencet tombol ya. Jatuh saya begitu. Karena saya jatuh saya malam tepat jam 12 malam lebih itu. Tiba-tiba itu saya dibawa ke alam sana. Disitulah mulai perjalanan spiritual saya. Jadi bagi saya karma itu atau neraka, surga tidak ada. Karma kita adalah pelita hidup kita sendiri. Dalam konteks pelita hidup kita niki, apa yang kita buat itulah pelita kita. Kita jalan menyusuri tempatnya itu. Gelap sekali. Ingat ya. Jadi pelita niki di kanan kita nggak bisa melihat tubuh kita sendiri, tapi kita bisa melihat tubuh orang lain itu. Itu yang saya lihat begitu. Ada yang kepala aja itu, karena saya penasaran apa sih orang teriak itu loh. Ada yang nggak punya kaki, ada yang meninggal karena gantung diri, nggak punya kepala, dan hal. Berjalan waktu terus ini lama sekali saya di jalan itu. Tapi anehnya, waktu saat dalam sana nikah, ketika kita melihat hal itu kita nggak pernah merasa takut sama sekali. Cuma ada penyesalannya, mungkin kalau seperti ini, mungkin saya nggak seperti itu. Jadi takut tidak ada, cuma rasa penyesalan dalam kehidupan kayak aja. Sampai pada suatu jalan itu, saya menemukan sebuah gapura besar. Mungkin kalau dibayangkan di sekarang niki kayak di foto-foto di Lempuyang ya, kan ada besar itu ya. Jadi saya waktu itu ketemu saya sama begawan penyarikan sang surat. Dia bertanya kepada saya, saya waktu itu lupa ya bahasanya, cuman kira-kiranya apa yang sudah kamu lakukan di dunia ini gitu. Saya jawab, saya udah kerja usaha, saya udah melakukan hal baik, apa yang kurang hidup dikit. Akhirnya saya dibawa ke alam dunia ini lagi. Dalam konteks kan seperti sebuah gambar slide. Pernah nggak beli merasa tiba-tiba sesuatu atau di mana kok ada yang memperhatikan ya? Itu diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kenapa bisa saat itu kita bisa merasakan seperti itu? Karena vibrasi kita pas saat itu sama. Jadinya kita bisa merasakan diri kita sendiri yang ada di sana sebenarnya. Betul. Nah, singkat cerita saya melihat diri saya sendiri, saya seperti ini. Lagi saya dibawa ke alam sana lagi. Apakah cuma ini aja untuk hidup? Akhirnya saya belajar tentang, ternyata saya butuh agama. Agama niki sebagai pelita saya ketika saya hidup niki untuk belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Makanya setelah itu saya bangun, besoknya sembuh nggak salah. Ini sembuh itu. Langsung sembuh ya? Sembuh saat itu. Dokter ibu saya juga bingung gitu. Saya sembuh. Karena saya sembuh itu nggak disebut sama orang tua saya, jadi orang tua saya bingung juga. Dari rumah akhirnya mulai perjalanan spiritual saya di sana. Saya ngewinten jadi mangku, terus usaha saya jual. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa saya meninggalkan usaha saya karena bangkrut, bohong itu. Jadi itu nggak ada sama sekali sih. Nggak benar ya? Nggak benar. Kan sekarang banyak orang mengira seperti itu dalam konteks banyak sekarang orang ngiring nikah karena usahanya hancur dan lain hal. Jadi sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Saya memang ngayah karena kemauan saya sendiri pribadi. Jalan waktu saya ngahit, saya mampu tanah kilap itu. Tanah kilap. Ya.
kebetulan saya dari 2019. Berapa lama nih Kak jadi? 19 tahun, 4 tahunan saya sana. Nah ya gitu ya, 4 tahun. 4 tahunan, kurang dikit, 3,5 tahunan lah. Akhirnya saya jadi Sulinggi. Waktu itu ingat saya bilang sama istri saya, siap nggak kalau dikasih sama saya, karena saya mau meriksa gitu. Dia kan anak muda, apa sih tahu tentang meriksa gitu. Bingung awalnya, karena mungkin masih anak muda ya, dia hanya bilang iya saja. Akhirnya saya menikah, punya anak. Akhirnya setelah itu saya tawarin sama nabi saya tidak pernah bertemu dengan nabi saya, kenal tidak, tangkil nggak pernah saya, tapi tiba-tiba nabi saya ngechat saya di Instagram apa di WA, saya lupa saya. Nah, tangkil ke Bang Beli, bulan depan medikse, ingat saya. Saya bukan bingung, saya malah merasa ini ada anugerah. Artinya doa saya selama ini didengar oleh Tuhan. Nah, akhirnya saya tangkil ke sana. Beliau sangat ramah sekali menerima saya. Pada akhirnya saya didikse. Dalam perjalanan waktu saya menjadi sang Sulinggi, banyak godaan, cacian, hinaan. Tapi bagi saya pribadi itu bukan masalah sebenarnya. Karena mereka nggak akan pernah bisa memahami apa yang saya ambil ini. Karena mereka belum mengalaminya. Seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Ido. Jadi kalau kita buat sebuah rangkuman dari perjalanan beliau bertransformasi dari seorang anak muda, seorang pebisnis, pengusaha, dan juga tentu beliau adalah seorang yang memiliki sebuah wawasan edukasi. Artinya memiliki pengalaman yang luas. Nah, transformasi terjadi ketika beliau sakit dan tidak tahu penyebab sakitnya. Nah, di sini malah bertemu dengan begawan penyarikan. Nah, ini ya. Sebuah Sang Suratmo. Dan di sini kalau saya ambil satu kesimpulan bahwa kita tadi beliau menyatakan bahwa ada pelita gitu ya. Nah, itulah diri kita, dari karma itu sendirilah antara surga dan neraka. Nah, kita nggak membahas topik tentang surga dan neraka, tetapi bahwa kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi artinya ada orang sering bertanya ke Tiang, Ide bertanya tentang free will dan God's will. Jadi ada kehendak bebas dan kehendak Tuhan. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kita sendirilah yang menentukan kualitas hidup, kemana kita nanti setelah kehidupan ini, mau kemana jalan kita, nah kita yang menentukan, kan kira-kira begitu. Nah, dengan adanya sastra atau ajaran-ajaran agama dan keyakinan apapun, kita bisa menjadikan itu alat untuk menuju ke sana. Tapi ini cuma persiapannya saja. Benar. Kalau tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, kita tidak akan pernah kenyang hanya dengan membaca menu. Jadi harus order sama chefnya, pesen makanannya dari menu itu, makan baru bisa kenyang. Kira-kira begitu untuk bisa menuju transformasi. Nah, kisah ide ini sangat menarik buat saya karena tentu anak muda yang menyaksikan video channel ini Anda akan menjadi terinspirasi. 4 tahun ya kurang lebih ide tadi di Pura Tanah Kilap. Nah ya, dari proses pemangku nih ke menuju menjadi Sulinggi berapa lama nih ke prosesnya sampai ditelepon sama nabenya atau di WA tadi ya? Sebulan aja. Sebulan ya. Nah, siap Kak Sulinggi? Siap. Oke, berarti kalau satu konsep yang saya ambil bahwa untuk menjadi seorang Sulinggi itu pertama kita harus menyiapkan diri. Mau tidak mau harus menyiapkan diri, dan yang kedua adalah harus memiliki jenana. Jadi kemampuan pengetahuan. Dan ketiga adalah keinginan itu sendiri harus berbasis pada skill. Jadi mustahil ya kalaupun sampun ditunjuk tapi kalau skillnya tidak ada, kira-kira gimana nih? Kan nggak mungkin Bagus Pak Eka. Jadi gini, waktu itu saya udah salah juga. Kenapa sampai biasanya nyuruh saya medikse? Cuma kan dia bawa atau para medik itu. Jadi kesalahan saya adalah waktu saya kecil waktu saya masih di Mangku dia udah ngemargin kesulingihan, udah mau nekan si Wokrana, Suamba, mantra-mantra kesulingihan. Jadi saya udah start duluan nih. Gitu. Itu yang membuat akhirnya biasanya daripada saya nanti kalau saya di stop malah akan berdampak kepada saya. Lebih baik lanjutin lah. Tapi dengan upacara yang benar dan dipertanggungjawabkan oleh Parisida Hindu Bali. Betul. Untuk pengesahan dan pengakuan. Nah, berarti benar kata saya tadi bahwa skill dan kompetensi sangat dibutuhkan.
untuk menjadi seorang sulingge memang harus menyiapkan diri tidak saja dari sisi hal-hal yang bersifat dharma sastra, ajaran agama, tetapi juga adalah tentang wiweka kita, jenana kita, kemampuan. Karena untuk bisa menghafal sejumlah bait-bait mantra itu kan banyak nih, udah nih. Nah, itu kalau tidak memiliki kecerdasan ya mungkin ada mungkin sebagian yang aduh kayaknya banyak nih ngapalin, pelan-pelan aja memutru dulu lah kayak gitu istilahnya. Jadi Niki kembali ya dari kisah beliau, apa yang kita bisa petik buat generasi muda? Bahwa kalian bisa menjadi apa saja seperti yang kalian inginkan selama kalian bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan, baik di kehidupan ini maupun nanti kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya di mana? Nah, kualitas karma Anda lah yang menentukan. So, bagi kalian yang belum mengerti tentang karma, jadi simpelnya begini. Mungkin Ida juga bisa menyampaikan nanti, karma kalau menurut sudut pandang saya itu adalah sebuah hukum aksi reaksi aja. Kalau kamu mukul, kamu pasti dipukul. Jadi kalau kita memberikan aksi, reaksi orang akan muncul. Ya, nah sekarang mungkin Ida di sini ada bisa memberikan bagaimana bahasa simpelnya kalau kita memahami karma ini? Karma. Ya. Bagi saya pribadi, karma ini adalah seperti apa yang tadi Beli bilang kemudian hukum reaksi. Benar sekali Nika. Jadi sederhananya adalah apa yang kita lakukan itulah yang kita hasilkan. Kita dapatkan ya. Oke. Maka dari Nika sarantian sebagai generasi muda jangan pernah kita terlalu suka menilai hal Nika semua kita sebab belum tentu apa yang kita lihat Nika sama. Maka dari Nika jangan membuat diri kita sendiri tergerus oleh karma itu. Terkadang kan seperti ini, ada orang bilang, oh belinya ini kok kayak gini ya. Nah, secara langsung kita membicarakan itu pun kita sudah melakukan hal buruk sebenarnya. Maka dari itu, jadilah generasi yang benar-benar berkompeten menjadi orang-orang yang sukses, terutama generasi Bali. Tidak hanya sebagai sulingge, tapi menjadi wirausaha, menjadi pengusaha atau menjadi seorang yang berguna untuk lingkungan. Itu penting sekali. Karena hidup niki tidak semua harus menjadi sang sulingge. Betul. Tapi memiliki kewajibannya masing-masing. Iya. Nah, udah disampaikan tadi bahwa kitalah yang menentukan. Berarti yang kedua itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa perjalanan karma itu dalam kehidupan ini kan setiap orang kan mengalami pasang surut gitu nih, pasang surut hidup. Ada banyak orang yang datang ke saya di sesi coaching saya sering bertanya, apakah ini karma? Kadang-kadang begitu. Jadi menyalahkan karma. Karena pada prinsipnya kita tidak pernah tahu dalam hidup ini apakah kita sedang menjalani karma atau yang kedua kita menciptakan karma baru dalam hidup ini. Jadi kita nggak pernah tahu, betul ya? Nah, perjalanan hidup. Daripada kita blaming, menyalahkan dan bahkan membenarkan, karena di luar nih banyak sekali, aduh ini karma saya. Misalnya untuk melakukan hal-hal negatif, mungkin sudah karma saya gitu. Belum tentu. Kan belum tentu ya. Karena tadi yang saya bilang, bisa jadi Anda menciptakan karma di kehidupan baru ini. Nah, jadi generasi muda kembali di acara ini, kalian harus benar-benar paham dan jelas, bertanggung jawablah terhadap apa yang Anda lakukan. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Trikayu Parisudo, Nike kayaknya sudah cukup. Nah, selama Nike dihayati dan dilaksanakan, kan kita ide. Mungkin Ide bisa memberikan gambaran dari pertanyaan yang saya sudah rangkum, gimana sih cara yang baik dan benar kalau kita melakukan doa dan persembahyangan? Gimana yang sederhana? Gini, bagi saya pribadi, selama yang terlahir, doa nikah adalah penting adalah ketulusan itu sendiri, ketulusan dan tujuannya. Sepintar apapun mantra itu, atau orang memantra, memudru, memuja, tapi dengan hati yang kurang baik sama saja bohong. Betul. Tapi dengan ketulusan, dengan doa yang seadanya, pasti akan sampai pada Tuhan yang baik. Jadi doa yang baik nikah adalah ketika kita tulus dan benar-benar bersungguh-sungguh. Sebab doa nikah kan adalah isi hati kita, intuisi hati kita sendiri. Kalau kita memantra, belum tentu kan nyampe apa yang kita inginkan. Nah, jadinya berdoalah sesuai apa yang kamu inginkan dan berdoalah agar apapun dalam kehidupan ini jangan sampai kita nikah didekatkan dengan hal kurang baik. Kalau bagi kita pribadi, apakah doa nikah wajib? Meminta wajib. Karena yang namanya berdoa nikah wajib meminta kesehatan, tuntunan, dan rezeki. Tanpa rezeki kita nggak bisa hidup. Iya, tanpa harta ya. Kalau dibilang catur purusa harta ya. Ya minimal dalam setiap doa kita selipkan itu. Kalau yang pribadi nih dapat ya. Karena
yang namanya doa niki harus benar-benar apa yang kita butuhkan sekali. Di sisi lain, nah ini sering terjadi di masyarakat yang sangat kurang paham mungkin ya, Ya. atau pemahaman saya saja nih. Terkadang kita sering meminta, apa pernah kita memuja beliau? Memuja ini kan mengagungkan beliau. Kok yang pribadi contohnya, saya mendoakan susunan saya gitu. Pasti saya memuja beliau, semoga beliau ini selalu dibanggakan oleh umatnya, semoga beliau ini diagungkan dan diberikan oleh yang widiwasa untuk mendengarkan doa kita. Sebab segini, orang nggak bisa memahami yang namanya dewa, namanya yang namanya Betara. Ini berbeda sekali nih. Iya, tak terpikirkan. Ini Betara ini kan seorang manusia yang bisa menjadi dewa. Contohnya, tuh gede, tuh yang Betara. Mungkin mereka disebut dewa. Tapi kalau yang Brahma, yang Wisnu, belum tentu bisa dibilang jadi Betara. Karena beliau tinggi sekali. Cuman mereka ini, contohnya, saya memuja Brahma dengan puja dicaru ke Brahma. Beda Brahmanya nih, tapi sama Brahmanya. Konsep Brahma tapi berbeda. Nah, sama seperti Niki yang selipin sedikit nih, pemahaman orang bilang Merajan dan Sanggah. Nah, saya itu pernah dalam sebuah paruman, saya tidak berdebat dengan Sulingi. Katanya orang pasok nikah baru boleh disebut Sanggah, boleh disebut Merajan. Pertanyaannya adalah, seandainya kalau saya punya Sanggah Curcuk, saya orang Aryo, apakah Merajan Curcuk? Kan tidak. Kan Sanggah Curcuk nih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu adalah Sanggah nikah yang dibuat tapi tidak permanen. Merajan nikah adalah sebuah tempat yang permanen. Itu pemahamannya berbeda. Jadi kalau orang bilang orang walak, orang biasa kok Merajan, loh, semua orang berhak Merajan nikah. Sanggah nikah adalah Sanggah Curcuk. Coba sekarang kalau dibalikkan, mau dibilang Merajan Curcuk kan enggak? Iya, malah aneh. Ini pendapat yang pribadi nih, maaf kalau saya salah. Iya. Nah, tadi kalau doa itu beliau menyatakan sederhana dan sangat simpel. Jadi bahkan tanpa sebuah mantra yang harus Anda pelajari terlebih dahulu, Anda dengan satu serada bakti, dengan ketulusan, dan yang terpenting nih kalau menurut yang dari terjemahannya ide tadi, Anda ngerti apa yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda nggak ngerti apa yang Anda mau, tidak ngerti apa yang Anda inginkan, tidak tahu kebutuhan Anda. Ini bahaya ini. Jadi sebenarnya ngapung, kemana-mana pun ngapung. Berarti kesimpulannya, ketahui tujuan Anda. Kalaupun kita anggap sebagai puro itu adalah buana agung, di mana kita bisa ke sana, memuja ide Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Pertama, tentukan dulu tujuannya. Nah, sekarang kalian anak muda, ke puro itu gimana nih? Apa tuh tujuannya? Apakah mau selfie, mau foto-fotoan, mau cari status yang terbaru atau gimana kan kita? Nah, jadi ketika berdoa, itu udah menyampaikan yang penting adalah ketulusan. Jadi karena di dalam sastra disebutkan bahwa ada bahasa-bahasa tak terucap. Daywiwak gitu, ada bahasa-bahasa yang memang bisa terucap, seperti ketika kita mimpi. Kadang-kadang kita berada di satu dimensi di mana kita nggak ngerti bahasanya apa, tetapi kita paham maksud dari apa yang kita alami di sana nih ke. Artinya doa hanya butuh ketulusan, dan beliau menyatakan doa itu wajib untuk menguatkan ya keyakinan yang ada di dalam diri kita. Karena begini, secara simpel kalau yang rangkum dari ide, kita berdoa adalah pertama dengan serada bakti ketulusan. Berarti kita punya keyakinan. Benar. Sebenarnya kita sedang mengeluarkan keyakinan kita ke satu objek. Benar. Dan di objek itulah kita tarik lagi keyakinan yang kita ngelungsur, kita nunas. Berarti kualitas keyakinan diri Anda akan menentukan hasil dari doa yang Anda berikan. Itulah yang namanya ketulusan. Kira-kira gitu nih. Oke. Jadi pertanyaan ketiga nih, sebelum break yang terakhir ya, pertanyaan ketiga. Bagaimana ide sebagai sulinggih muda, seorang ini bisa menjalani kehidupan dalam sehari-hari? Karena tadi kan punya keluarga juga. Apakah ada etika-etika tertentu dalam menjalankan kesulinggihan itu gimana? Silakan ide. Kalau yang pribadi, sebenarnya ketika saya jadi mangku dan sekarang ini nggak ada berbeda sama sekali. Cuma bedanya adalah ketika dulu saya boleh pakai celana dan hal, kalau sekarang saya kemana-mana kamen. Tapi saya bangga sih karena dengan saya muda, saya menggunakan kamen, secara langsung saya membawa tradisi niki sampai di umur saya. Dalam konteks belum tentu loh anak muda tuh mampu terus sampai kamen, tapi saya mampu loh. Dan saya bangga lagi menggunakan batik, menggunakan geringsing dan hal. Kalau kita hanya bangga dengan produk luar,
Nah, ampun Niki. Oke. Nah, yang sedikit kasih pemahaman nih buat generasi Oke, muda. silakan. Kalau salah maafkan, tapi coba kita sharing begini. Iya, kita sharing di sini ya. Kita Niki adalah orang yang ketimur-timuran. Karena kita orang timur. Tetapi di zaman Kali Yoga makin Niki, kita Niki tidak bisa membedakan yang mana tradisi, yang mana modernisasi, dan mana westernisasi. Modernisasi ini adalah hasil cipta sebuah karya prakarsa dari sebuah manusia, handphone, teknologi, mobil dan lain hal. Tapi westernisasi adalah sikap budaya culture seorang. Kalau kebabaratan, ya semau saya, ya saya nggak suka sama dia, ya saya tinggal jatuh sini. Tapi kalau kita orang ketimuran, kita punya etika. Nah, etika ketimuran ini yang orang-orang tidak memahami. Betul. Jadinya zaman sekarang ini, ya zaman modern, dia nggak bisa memaham yang mana modern, yang mana westernisasi. Nah, ini penting nih buat anak muda ya. Pendapat yang pribadi nih. Ya, betul, setuju sekali. Itulah sebabnya kenapa di agama Hindu kita sudah mulai dengan kerangka dasarnya dengan mengajarkan tatwa, dan yang kedua adalah etika. Jadi inilah penting sekali untuk memahami. Jadi mungkin Anda sambil nonton ini baru paham bahwa antara modernisasi dan westernisasi. Silakan cek Anda termasuk yang mana. Kan begitu. Anda termasuk yang mana. Jangan sampai kita hanya bisa tahu Bali, jangan hidup di Bali, bangga jadi anak Bali, tetapi nilai-nilai dari Bali itu sendiri Anda belum pahami. Nah, saatnya sekarang perlu. Nah, Ide udah memberikan satu role model, itu misalnya dengan tradisi pakai kamben terus, bangga gitu kan. Terus apakah kalian harus seperti Ide Suligi di sini? Ya tidak. Jadi kembalikan kepada tujuan Anda ya, tujuan kalian, keinginan kalian. Maka penting sekali belajar goal setting. Bagaimana mengetahui tujuan hidup Anda. Karena nanti pada akhirnya kita akan lebih harus memahami kenapa kita ada di dunia ini, kan kira-kira kan begitu. Kemana nanti saya setelah kehidupan ini, siapa yang jemput saya, kemana saya mau pergi. Karena ketika di sesi coaching bersama saya, Tiang sering membuat sebuah analogi gitu. Ide kalau Tiang boleh sharing ya. Jadi kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita itu sering persiapan. Beli tiket pesawat, terus flight numbernya kita catat, kita telepon orang di sana yang jemput, nanti pesawat saya landing jam sekian, kita udah hitung bawa bagasi berapa, bajunya berapa, bekalnya berapa, nanti guide-nya siapa yang memandu ke tujuan kita. Very clear, sangat jelas ketika kita memikirkan hal-hal duniawi. Tapi saya sering bertanya kepada mereka, ketika Anda nanti harus meninggalkan kehidupan ini, sudahkah membuat persiapan seperti ini? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Karena dari sekaranglah di generasi muda ini harus mulai sedikit-sedikit, meskipun tidak harus 100%. Sedikit-sedikit, nanti apakah ada kehidupan ini, boleh menggunakan logika Anda, dan tentunya harus ada seorang penuntun, seorang guru yang memang bisa memberikan satu konsep ajaran-ajaran yang tepat dan benar. Nah, di sini ada ide dalam yang memang sudah tidak saja berteori, kalau saya lihat di usia muda sudah bisa menerjemahkan dan melaksanakan dari ajaran-ajaran yang beliau sudah dapatkan. Jadi transformasinya sudah bisa kita dengar tadi, saksikan bersama-sama ketika beliau sakit. Dan itu memang sakitnya langsung hilang ya. Yes. Sampai sekarang. Oh, luar biasa. Nah, itu artinya Tuhan memberikan jalan kepada manusia jika memang kita benar-benar sudah siap. Kalau kita tidak siap, ya mungkin pilihannya ada sama kita masing-masing. Benar sekali. Dan gitu ya. Sebagai contoh, kalau Anda di rumah, kalian di rumah, orang tua kalian ajak kalian sembahyang, terus kalian tidak mau, kalian masih mikir di rumah, main HP, nonton TV dan seterusnya, itu pilihan Anda semua. Jadi kalau Anda ikut mungkin mendapatkan manfaat yang tidak pernah Anda dapatkan. Tapi kalau Anda di rumah, Anda akan mengalami satu kondisi yang begitu-begitu aja. Disinilah yang tadi dikatakan sama Ide, bahwa kita yang bertanggung jawab bahwa karma itulah sendiri. Bahkan kalau saya tadi mulai merenungkan gitu, ini ada lampu pelita gitu terus kita bisa melihat orang lain bahwa kita itu adalah pelita, kita itu adalah cahaya itu sendiri, kita itu adalah bagian dari paramatman, dari atman, Satpurusa yang luar biasa nih ya. Jadi ada paramatman dan atman, dan maka dikatakan kita adalah pelita, kita adalah cahaya itu sendiri. Maka bukalah tabir yang menutupi kegelapan pelita kita itu, cahaya kita itu, dengan melakukan doa, ketulusan. Dan yang terpenting adalah jangan sampai di kehidupan ini kita membuat karma baru lagi karena kalian anak muda.
tergerus dengan modernisasi, tidak bisa membedakan westernisasi, kalian akhirnya menciptakan karma-karma baru yang akan menjerat kehidupan kalian itu.